Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadli Robi dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu 1A dan 1B. Untuk 1A yaitu aliran klasik dalam Islam. Di sini saya akan membawakan tentang Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah meyakini bahwasanya Tuhan itu satu, yaitu tauhid. Bahwasanya Tuhan itu hanya satu dan Allah itu Maha Adil. Yang kedua, Mu'tazilah mempunyai pandangan tentang qada dan qadar itu bahwasanya manusia adalah yang mengatur takdir itu sendiri. Jadi mereka tidak meyakini takdir itu, karena itu hak Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan yang ketiga, Mu'tazilah meyakini bahwasanya akal itu harus beriringan dengan dalil-dalil baik Quran maupun Sunnah. Terlepas dari dalil Quran atau Sunnah yang tidak bisa dimasukkan akal pun bisa mereka salahkan begitu, atau mereka tidak pakai gitu. Untuk 1B yaitu perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan pertama terdapat pada tahun berdirinya dan pendirinya. Muhammadiyah lebih dahulu didirikan, yaitu pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sedangkan Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Yang kedua, perbedaannya terdapat pada sistem pengajarannya atau budayanya, kulturnya. Untuk kultur Muhammadiyah sendiri, mereka berdakwah dengan cara bil amal atau dengan tindakan. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih pada pemahaman keagamaan, lalu kitab-kitab gitu. Terus yang ketiga, secara keorganisasian, Muhammadiyah memiliki sistem organisasi yang terstruktur, sedangkan Nahdlatul Ulama mempunyai sistem organisasi yang lebih otonom atau desentral. Lalu perbedaan selanjutnya pada pandangan politik. Muhammadiyah mencoba untuk sebisa mungkin menjadi organisasi yang netral tanpa terpengaruh oleh politik. Sedangkan Nahdlatul Ulama aktif dalam perpolitikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia Silmi Fasya, NIM 2022 Di sini saya akan menjawab UAS soal nomor 2. Di antara aliran transnasional adalah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. A. Buatlah narasi tentang Ahmadiyah dan bagaimana pendapat saudara. B. Buatlah narasi tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana pendapat saudara. Yang pertama, sebuah gerakan Islam yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Gerakan ini mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Masih yang dijanjikan dan imam masjid yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Ahmadiyah mengedepankan prinsip-prinsip toleransi, perdamaian, dan pendekatan pada nilai-nilai moral. Meskipun demikian, Ahmadiyah seringkali menghadapi penolakan dan diskriminasi dan berbagai kalangan di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam mainstream. Pendapat saya, keberadaan Ahmadiyah menunjukkan pentingnya dialog dan toleransi
dalam masyarakat yang majemuk. Meskipun ada perbedaan pandangan, penting untuk menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan tanpa merasa terancam atau terdiskriminasi. Yang ketiga, kita mengenal paradigma pengembangan iptek dalam Islam meliputi konsep Islam tentang tujuan pencipta manusia dan klasifikasi potensi manusia. Apa yang dimaksud dengan konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia? Yang B, jelaskan makna klasifikasi potensi dasar manual. Yang pertama, jawabannya, konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia adalah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SAW. Dalam ajaran Islam, tujuan utama menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Manusia dimaksud untuk menjalankan perintahnya, menghormati kehendaknya, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam Al-Quran, surat Az-Zariyah ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Aku." Yang B, makna klasifikasi potensi dasar manusia. Klasifikasi potensi dasar manusia merujuk pada pengelompokan kemampuan intrinsik yang dimiliki oleh manusia. Potensi dasar manusia mencakup berbagai aspek yang menjadi landasan dari perkembangan individu. Beberapa contoh potensi dasar manusia antara lain: yang pertama, potensi fisik, meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan daya tahan dan kesehatan tubuh. Yang kedua, kemampuan kognitif, merujuk pada kemampuan berpikir, memahami, dan belajar. Yang ketiga, kemampuan emosional, menyertakan kemampuan untuk mengelola emosi, memahami perasaan, dan berempati. Yang keempat, kemampuan sosial, terkait dengan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, kemampuan spiritual, yaitu melibatkan aspek kepekaan dalam kedalaman spiritual seseorang. Perkenalkan, saya Dona Fikria, NIM 2022-111-5054. Saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 4. Muhammadiyah mempunyai lembaga khusus yang membahas hukum agama, yaitu Majelis Tajrid dan Tajdid. Majelis ini tentang mengeluarkan berbagai fatwa keagamaan yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana fatwa Tajrid Muhammadiyah tentang jenggot dan cadar? Fatwa Tajrid Muhammadiyah tentang jenggot dan cadar tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber yang tersedia. Namun, Majelis Tajrid dan Tajdid Muhammadiyah telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, termasuk fatwa tentang jilbab dan aurat yang dapat diterapkan pada topik jenggot dan cadar. B. Bagaimana fatwa Tajrid Muhammadiyah tentang memotong rambut bagi perempuan? Jelaskan. Fatwa Tajrid Muhammadiyah tentang pemotongan rambut bagi perempuan tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber yang tersedia. Namun, Majelis Tajrid dan Tajdid Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, termasuk fatwa tentang aurat dan jilbab yang diterapkan pada topik pemotongan rambut bagi perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah
niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dan kesimpulannya, ayat ini menekankan pentingnya perilaku yang baik dan patuh terhadap tata tertib dalam sebuah majelis atau pertemuan. Para mukmin diajarkan untuk memberi tempat pada orang lain ketika diminta, serta bersikap patuh dan hormat terhadap perintah yang diberikan, seperti berdiri jika diminta. Kandungan dari ayat ini mengajarkan nilai-nilai seperti kesopanan, ketaatan, dan hormat terhadap sesama. Dengan mempraktikkan ajaran ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan sikap saling menghormati dan saling mendukung. Kesimpulan ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga perilaku dan sikap santun dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pertemuan formal atau majelis. Dengan menjalankan ajaran ini, kita dapat menciptakan hubungan yang baik antar manusia.